Stratifikasi sosial berasal dari kata strata atau stratum yang berarti lapisan. Stratifikasi sosial ini adalah lapisan di dalam masyarakat. Jadi, stratifikasi sosial merupakan sistem membuat kelas-kelas, seperti contohnya kelas rendah, kelas menengah, dan kelas atas. Dasar inti dari stratifikasi sosial adalah tentang adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebab munculnya stratifikasi. Penyebab terjadinya stratifikasi sosial adalah karena masyarakat mempunyai suatu penghargaan berupa gelar, profesi, kekayaan, dan lain-lain. Selama masyarakat mendapatkan kekayaan, gelar, dan profesi, maka terciptanya kelas-kelas. Jadi yang pertama saya akan mencoba menjelaskan teori stratifikasi. Jadi teori stratifikasi yang kami angkat di sini dari Max Weber yang mendefinisikan stratifikasi sosial itu sebagai penggolongan yang termasuk dalam suatu sistem sosial ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuatan, privilege, dan prestis. Lalu yang kedua saya akan mencoba menjelaskan proses terjadinya stratifikasi. Jadi yang pertama itu terjadi secara alamiah atau terjadi dengan sendirinya, yang kedua terjadi dengan disengaja atau sengaja dikonstruk oleh masyarakat. Yang pertama itu terjadi dengan sendirinya atau secara alamiah. Itu bisa jadi menurut saya menjadi budaya ya, turun temurun. Salah satu contohnya kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada orang yang lebih muda. Lalu ada orang yang lebih berbakat atau berprestasi lebih dihargai di lingkungan kita daripada orang yang tidak berbakat dan tidak memiliki apapun. Bukan berarti kita tidak menghargai, tapi orang yang lebih berbakat itu lebih dihargai di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua terjadi dengan disengaja. Dari sini saya bisa mengambil contoh struktur organisasi, yaitu ada ketua, wakil ketua, dan seksinya. Bisa jadi saya menjadi seksi, orang di atas saya atau yang menjadi ketua saya itu lebih muda daripada saya. Tidak serta-merta dia harus menghormati saya, tidak menghormati secara alami ya, tapi karena ini konstrukan dari masyarakat bahwa ketua itu jajarannya lebih tinggi daripada saya, jadi otomatis ya saya harus menghormati ketua. Jadi yang terakhir saya akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi dari stratifikasi sosial. Mungkin tidak cuma saya, mungkin banyak orang di sana bertanya-tanya kenapa manusia itu harus dipisahkan secara vertikal atau ada orang yang harus menduduki posisi atas, tengah, dan bawah. Jadi kalau menurut saya pribadi, tidak semua orang itu ingin berada di posisi atas, tidak semua orang ingin berada di posisi tengah, dan tidak semua orang ingin berada di posisi bawah. Jadi kita ibaratkan stratifikasi sosial itu sebagai manusia dan kepala itu adalah pemimpin. Jadi seandainya manusia itu kepalanya ini adalah pemimpin dan semua orang di dunia ingin menjadi seorang pemimpin atau kepala, coba bayangkan jika tubuh manusia itu terdiri hanya dari kepala, tentu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Tapi idealnya tubuh manusia itu harus terdiri dari kepala, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah, dan dari situlah manusia itu dapat bekerja atau bergerak sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan stratifikasi sosial, mereka harus punya sistem atas, tengah, dan bawah. Dengan sistem yang seperti itu, barulah sistem sosial itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi itu berasal dari kata different, yang artinya berbeda. Pengertiannya, diferensiasi sosial adalah perbedaan-perbedaan individu atau kelompok dalam struktur sosial yang bersifat horizontal. Nah, sifat horizontal ini seperti agama, ras, dan gender. Nah, ketiga hal ini memang sudah muncul dari awal dan kita pun tidak memilih. Lalu apa bedanya dengan sifat vertikal? Nah, sifat vertikal itu seperti hierarki, keturunan, dan kekuasaan. Hal ini masih bisa kita pilih dan juga munculnya di tengah-tengah. Lalu, apa sebabnya terjadinya munculnya diferensiasi sosial? Nah, ada beberapa kategori-kategori yang menyebabkan munculnya diferensiasi sosial.
Pertama adalah dari usia. Nah, di usia ini ada beberapa orang yang beberapa kelompok di mana di dalam satu kelompok itu hanya rata-rata semuanya usianya sama. Contohnya seperti anak-anak muda itu pada nongkrong di kafe, sedangkan orang-orang yang tua pada di warung kopi. Nah, di situ letak diferensiasi sosial tersebut. Di dalam satu kelompok itu tidak ada yang umurnya beda-beda. Di situ semuanya rata-rata sama. Lalu selanjutnya adalah ras. Nah, di ras ini berarti dalam satu kelompok hanya terdiri dengan satu ras saja. Contohnya seperti di sini ada ras Cina, di situ ada ras Arab. Nah, mereka itu berkelompok sendiri-sendiri. Di dalam satu kelompok itu tidak ada ras yang lain lagi. Lalu ada latar belakang. Nah, di dalam society ini kita bisa lihat beberapa orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi terus dibentuk menjadi kelompok yang satu dengan latar belakang yang rata-rata hampirnya sama. Contohnya seperti kelompoknya orang kaya sama kelompoknya orang yang sedang-sedang saja. Nah, kelompok yang orang-orang kaya ini latar belakangnya rata-rata semuanya pada direktur semua, sedangkan orang-orang yang berkecukupan ini yang latar belakangnya itu rata-rata semuanya PGSD semua, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah jenis kelamin. Nah, di dalam jenis kelamin ini bisa jadi ada diferensiasi sosial antara perempuan dengan laki-laki. Contohnya adalah feminisme. Feminisme adalah sebuah gerakan di mana kaum perempuan itu saling mendukung dan juga membuatnya setara seperti laki-laki. Seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang desentralisasi, fungsi desentralisasi, teori desentralisasi, dan proses desentralisasi. Munculnya desentralisasi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu agama, tradisi, dan adat istiadat. Teorinya menurut Herbert yaitu masyarakat berevolusi menuju diferensiasi itu merupakan suatu yang alamiah atau hukum alam. Jadi yang itu adalah hal tersebut adalah hal yang tidak dapat dihindari. Jadi respon masyarakat terhadap seleksi alam tersebut adalah menjalaninya untuk tetap bertahan hidup. Sedangkan fungsi dari desentralisasi ini adalah perbedaan yang mempengaruhi berbagai bidang, terciptanya keberagaman budaya dan saling mengisi kekurangan satu sama lain. Sedangkan proses dibagi menjadi 2, yaitu individu dan kelompok. Di dalam individu ada kemampuan, status sosial, latar belakang, sama karakter. Kalau di dalam kelompok ada usia, ada jenis kelamin, ada ras, ada etnis. Nama saya Syafernakia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana awal munculnya konflik sosial dan pengertian dari konflik sosial. Jadi konflik sosial ini dia mempunyai proses sosial, entah itu dari individu atau berkelompok. Dia akan mendapatkan tujuannya dengan cara menentang pihak yang lainnya. Munculnya konflik sosial ini juga bisa dari perbedaan individu. Contohnya nih, misalnya aku sama kamu mempunyai perbedaan pendapat, tapi aku tuh egois. Jadi aku tuh buat dapetin tujuan aku tuh dengan cara menentang kamu. Aku nggak setuju, pokoknya nggak mau tahu kalau misalnya apa yang aku mau ini nggak dapat, kamu harus gini. Pokoknya aku ngancam kamu, kalau kita nggak usah temenan deh. Terus sebab munculnya konflik sosial ini juga bisa dari perbedaannya latar belakang. Nah, biasanya contoh dari latar belakang ini biasanya muncul dari ras dan suku. Sebab munculnya konflik sosial yang ketiga bisa dari perbedaan individu ataupun kelompok. Biasanya konflik ini muncul saat-saat kalian berdiskusi di kelas atau organisasi ataupun di kantor. Misalnya di kantor, di kelas atau di organisasi itu kita mengeluarkan pendapat nih, tapi pasti ada aja yang gak setuju sama pendapat kita, dan disitulah timbulnya konflik perbedaan kepentingan. Contohnya kayak pemilu kemarin itu punya kubu 1 dan kubu 2.
kita juga memilih pihak mana yang harus kita pilih sesuai dengan kepentingan apa yang kita cocok sama pemikiran kita, prinsip kita. Apa sih yang kita butuhkan dari presiden ini, apa sih yang kita butuhkan buat negara Indonesia buat maju. Tapi pasti kita berbeda pendapat juga dengan kubu yang lain tentunya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori proses terjadinya dan fungsi dari konflik. Yang pertama adalah teorinya. Di sini teori menurut Dehendorff, masyarakat itu dipondasikan oleh konflik kekuatan, yang dimana itu di sini itu diibaratkan sebagai organisasi sosial yang mendistribusikan kekuatan anggotanya secara tidak merata, yang mana akan terlihat setiap anggotanya itu memiliki golongan kaya dan golongan miskin. Nah, secara tidak langsung, pembatasan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik. Terus yang selanjutnya adalah proses terjadinya konflik. Yang pertama adalah konflik pribadi, yaitu konflik antara individu yang berbeda pandangan. Misalnya individu A pengennya itu belajar sistem ekonomi, terus individu B pengennya belajar sistem politik. Jadi disinilah yang menyebabkan konflik seperti itu, beda pandangan. Yang kedua adalah konflik rasial, yaitu perbedaan ras, konflik antar perbedaan ras. Contohnya itu di Indonesia tuh konflik antar ras Madura sama yang di Kalimantan ras Sampit, itu juga termasuk konflik rasial. Yang ketiga adalah konflik antar kelas sosial, dimana itu perbedaan tujuan. Jadi antara kelas sosialnya itu berbeda tujuannya, yang mana pasti setiap kelas sosial itu memiliki anggota-anggotanya gitu kan. Setiap anggota itu memiliki tujuan yang berbeda-beda dari visi dan misi kelas sosialnya itu. Jadi itu bisa menyebabkan konflik. Yang ketiga adalah konflik pertentangan politik. Jadi adanya kepentingan atau tujuan politik. Maksudnya itu seperti kayak pemenangan calon A dan calon B, kayak seperti itu. Jadi kan calon pemenangan setiap tahun itu kepengen meraup suara terbanyak. Jadi mereka itu adanya kepentingan politiknya itu besar gitu kan, kepengen pemenang A atau pemenang B itu supaya menang menjadi sebuah wakil rakyat seperti itu. Yang ketiga adalah bersifat internasional. Maksudnya di sini bersifat internasional adalah perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh terhadap suatu negara. Misalnya Indonesia kebakaran hutan, pastikan asapnya itu menyebarkan sampai ke negara Malaysia, Singapura seperti itu. Jadi itu bisa menyebabkan konflik. Malaysia konflik dengan Indonesia, terus Singapura juga, itu bisa mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara tersebut. Terus selanjutnya adalah fungsi dari konflik sosial. Yang pertama itu menghasilkan mobilisasi energi para anggota kelompok sehingga kohesi setiap kelompok ditingkatkan. Maksudnya dengan adanya konflik itu berarti kita mengetahui kan mana yang salah, mana yang betul, kayak seperti itu. Jadi kita meningkatkan kesalahpahaman, meningkatkan unsur-unsur dari jika bakalnya konflik sebelumnya, kayak seperti itu. Jadi kita memperbaharui lah strukturnya biar tidak adanya konflik. Selanjutnya adalah merasa telah menang atau seimbang dengan pihak yang lain. Dengan adanya konflik itu kita pasti dengan konflik itu kan kita pengennya menang gitu kan dengan konflik. Nah dengan itu kita itu merasa telah menang atau kita merasa telah seimbang. Waduh, saya bisa seimbang dengan misalnya dengan organisasi A dan B, ini konflik. Jadi dia merasa dia pengen menang, atau jika dia ingin konflik dengan ini berarti dia bisa seimbang lah, kayak misalnya bisa pandangannya itu bisa seimbang gitu. 4 adalah upaya untuk memenuhi kepentingan yang harus dipenuhi. Contohnya kayak misalnya kemarin nih pas mahasiswa demo itu berarti dia kan kepengen kepentingannya itu dipenuhi, dia tuh kayak merubah RUU atau
itulah pokoknya yang merubah RUU atau tidak membubarkan KPK atau gimana, itu berarti kepentingan itu harus dipenuhi dengan jalan konflik tersebut seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.